Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kata Bu Guru, gotong royong itu penting. Kata Bu Guru, buku itu jendela dunia. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Pendidikan adalah kunci masa depan. Di balik statistik pendidikan, terdapat cerita tersembunyi tentang perjuangan, tantangan, dan harapan yang tak pernah usai. Kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah. Hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Bagaimana dengan sekolah? Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7. Kata Bu Guru, Kualitas pendidikan merupakan tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Sayangnya, pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Seiring dengan perkembangannya zaman yang begitu cepat, pendidikan harus relevan dan efektif agar menciptakan lulusan yang adaptif terhadap perkembangan global. Berdasarkan survei PISA, Program for International Student Assessment 2018, kualitas pendidikan Indonesia menempati peringkat ke-6 dari 79 negara dalam bidang literasi, matematika, dan sains. Data ini menegaskan bahwa tantangan pendidikan di Indonesia bukan hanya mencakup infrastruktur, tetapi juga kualitas pembelajaran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi. Salah satunya adalah akses pendidikan yang tidak merata. Data Kemendikbud tahun 2023 mencatat bahwa 34,8% sekolah di Indonesia masih belum mempunyai laboratorium yang memadai. Selain itu, hanya 39% siswa di daerah terpencil yang dapat mengakses internet untuk pembelajaran secara daring. Ketimpangan ini juga tercerminkan dalam tingkat pendidikan penduduk, di mana 31,13% penduduk desa hanya menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SD. Sebaliknya, di perkotaan, jumlah penduduk yang tidak pernah sekolah adalah hanya sebesar 1,93%. Soalan geografis masih menjadi poin penting akibat ketidakmerataan pendidikan. Hal ini dapat terlihat dari kualitas sekolah antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Sekolah di daerah perkotaan cenderung mendapatkan fasilitas belajar dan kualitas pengajaran yang lebih baik daripada sekolah yang berada di daerah pedesaan. Meskipun pemerintah telah berusaha meratakan fasilitas di setiap wilayah, namun kendala yang terjadi adalah tersendat atau macetnya fasilitas yang diberikan untuk sekolah yang berada di pedesaan. Faktor yang kedua adalah kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran di Indonesia masih rendah dikarenakan beberapa hal. Yang pertama adalah kurangnya sarana dan prasarana. Sebagai contoh, kurangnya gedung kelas di suatu sekolah yang menyebabkan jumlah murid melebihi kapasitas. Kedua ialah tenaga pendidik yang kurang profesional. Tenaga pendidik yang masih menggunakan metode pengajaran satu arah yang kurang melibatkan siswa untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah. Serta masih banyak contoh lainnya seperti kurangnya percaya diri saat menjawab soal ujian, sehingga siswa lebih memilih untuk mencontek. Tidak cocoknya pendidikan di Indonesia dengan pasar dunia kerja dan biaya pendidikan yang begitu mahal. Banyak inisiatif yang dilakukan untuk menjawab tantangan ini.
Teknologi kini menjadi alat untuk menjembatani kesenjangan pendidikan, meskipun tantangan infrastruktur masih ada. Melalui kolaborasi dengan masyarakat, sekolah-sekolah kini kembali dibangun. Guru-guru terus memberikan dedikasi terbaik, meskipun keterbatasan masih ada.